Ya, smart listener menikmati waktu santai, saya kira banyak hal ya yang bisa kita lakukan ya. Itu bisa duduk-duduk santai ya bersama teman-teman ya, atau juga bisa Anda di rumah saja tidak ngapa-ngapain, atau juga bisa melakukan aktivitas lain yang menyenangkan ya. Misalnya saja melakukan olahraga air ya. Dan untuk malam hari ini smart listeners, saya kedatangan tamu-tamu spesial yang tentunya kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang ya bersama dengan bapak-bapak ganteng di sini yang tentunya ini sudah terlihat ya smart listeners. Anda juga bisa melihat langsung ya untuk tamu spesial saya ini lebih dari 1 orang ya. Ini banyak ya, jadi ramai di studio. Baik, untuk malam hari ini langsung saja saya perkenalkan. Kita kedatangan teman-teman dari komunitas Makassar Water Sports Community atau MWC ya. Dan untuk malam hari ini langsung saja saya perkenalkan ya, dari kiri ke kanan ya, langsung saja saya perkenalkan. Di malam hari ini kita sudah bersama di sini ada Bapak Hengki Jaya Sutioso. Ya, selamat malam. Kemudian di sini ada juga Pak Sudirman. Assalamualaikum, selamat malam Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Sudirman? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, baik. Dan juga di sini ada Pak Andrew. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga di sini ada Bapak Benny Lee. Selamat malam. Kemudian ada Pak Hansen Wijaya. Selamat malam ya. Kemudian ada Pak Ahmad. Selamat malam. Dan juga ada Pak Rudi di sini. Selamat malam ya. Dan Smart Listener kami informasikan juga ya untuk special program untuk hari ini di Smart Community kita live di 101,1 Radio Smart Ava Makassar dan juga di channel YouTube Smart Ava Makassar. Jadi untuk Anda yang ingin mengetahui untuk komunitas yang hadir malam hari ini yaitu komunitas Makassar Water Sports Community, itu bisa ya langsung aja bertanya di kolom live chat ya di channel YouTube Smart Ava Makassar. Baik, langsung saja saya ke Pak Sudirman ya. Ya. Tentunya untuk malam hari ini ya, ini kalau tidak salah kita ada 7 orang gitu ya. Ya betul Ibu, yang orang. hadir di malam yang hadir malam hari ini ada 7 orang. Gimana nih dari Pak Hengki atau Pak Rudi ini bisa memperkenalkan diri satu persatu atau gimana? Langsung saja kita masuk ya. Untuk boleh. Perkenalan dulu nih ya. Karena malam hari ini kita bersama dengan komunitas Makassar Water Sport Community. Dari Pak Sudirman ya, ini bisa memperkenalkan dulu nih Pak. Makassar Water Sport Community. Iya, silakan. Terima kasih Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum pada pemirsa di rumah, rekan-rekan MWC yang lagi monitor kegiatan kami. Jadi malam ini adalah malam yang sangat berbahagia bagi kami Water Sport mendapat undangan Smart FM di tempat yang bahagia ini. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri bahwa saya pribadi adalah Sudirman, bergabung di Makassar Water Sport sejak 2 tahun yang lalu setelah saya pensiun. Saya adalah latar belakang dari seorang militer yang terakhir berdinas di Kodim 1408 BS. Jabatan terakhir adalah Komandan Patmor Kodim 1408. Kemudian terbentuknya Makassar Water Sport ini yaitu adalah pada tahun 2014. Kenapa terbentuk Water Sport Community ini? Karena pada senior-senior kami yang pencinta olahraga laut, khususnya open water, mereka melihat bahwa potensi Makassar itu terdiri daripada laut. Kenapa kita tidak menyentuh saudara-saudara kita warga Makassar untuk bagaimana bisa bergabung dalam satu komunitas sehingga mereka membuat komunitas Makassar Water Sport. Seiring berjalannya waktu kami bergabung dan kami merasa nyaman dengan situasi dan kondisi para rekan-rekan yang ada di dalamnya. Dan kami dari berbagai latar belakang.
ada pengusaha. Contoh dari saudara saya di sebelah kanan ini Pak Hengki, beliau adalah pimpinan daripada Mal Elektronik ya. Kemudian saudara saya Brother Andro ini adalah angkatan laut Amerika yang sudah resign, mantan marinir ya, pencinta olahraga laut. Kemudian di sebelah kanan Pak Beni, ini latar belakang pengusaha untuk segala perlengkapan motor beliau bisa sediakan. Kemudian Pak Hansen ini adalah seorang pengusaha HP, beliau punya top selular. Kemudian Pak Ahmad ini adalah instruktur kita untuk free dive ya, jadi free dive. Kemudian ada di paling ujung adalah Pak Rudi atau kita biasa panggil Ko Rudi. Ini adalah pemilik gym, Star Gym di Rapocini. Itu sudah kelihatan gitu ya. Wow. Kalau mungkin Ibu nanti senang untuk gym bisa dikontak kami. Ya. Langsung gitu ya. Baik. Jadi itu ya Pak, dari beragam profesi semuanya ya. Kemudian kalau saya tanya lagi nih untuk kegiatan ataupun aktivitas olahraga air. Ini kan banyak ya jenisnya. Kalau dari bapak-bapak yang hadir malam hari ini itu olahraga apa yang menjadi pilihan Pak untuk olahraga air ya? Baik Ibu, saya akan sedikit menjelaskan bahwa olahraga air yang kami geluti itu open water, berenang. Berenang dengan jarak yang cukup jauh, ya boleh dikatakan ekstrim. Yang belum lihat, yang belum merasakan. Tapi setelah merasakan ternyata asik ya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kami membuat rutinitas dengan jadwal 1 minggu 3 kali, yaitu hari Selasa, hari Kamis dan hari Sabtu. Di luar daripada jadwal ini, kami ada membuat jadwal-jadwal khusus untuk mengevaluasi atau merubah situasi dengan jarak yang cukup jauh dari 3 sampai 5 kilo. Mungkin Ibu akan bertanya, kenapa harus ada 3 kilo? Kenapa harus ada 5 kilo? Ya. Kenapa harus ada 4 kilo? Perlu diketahui bahwa kami dari Makassar Water Sport ini terdiri dari beberapa generasi. Generasi 17 tahun, generasi 20 tahun, generasi 30 tahun, sampai generasi 72 tahun. Oh, yang jadi paling ada senior. Ada begitu juga ya, tergantung usianya, tergantung usia ya. Siap. Sehingga kami mengevaluasi bahwa kemampuan dan kecepatan berenang itu tidak akan sama. Andaikan kita menggunakan jarak yang cukup jauh pada saat kita berenang, pasti akan saling menunggu kalau startnya sama-sama. Makanya kita memilih atau membuat strategis untuk jarak yang berbeda. Untuk yang merasa kurang mampu atau kurang nyaman pada saat itu, ya dia berada di 3 kilo. Kemudian yang merasa diri mampu itu ada di 5 kilo. Dan kami biasa kalau sudah jarak jauh, kami mengundang tim-tim triathlon, ya, pencinta-pencinta triathlon untuk bergabung dengan kami, merubah suasana, ya. Ada juga dari putri, Bu. Jadi bukan saja jadi putra, ada jadi putri. Ada juga putrinya. Jadi ada juga nih selain laki-laki ada perempuan juga yang ikut bergabung ya? Iya. Jadi ada perempuan itu kurang lebih 10 yang aktif. Salah satunya ada Ibu Dokter Tenri yang aktivitasnya di rumah sakit dokter gigi di Rumah Sakit Ibnu Sina. Iya. Oke, jadi itu ya untuk kegiatannya. Baik, kalau gitu saya tanya satu-satu dulu dong. Boleh. Saya langsung saja dulu nih ke Pak Hengki ya. Saya mau dengar dulu nih suara dari Pak Hengki ya. Pak Hengki, kenapa nih memilih? Kalau dibilang olahraga itu kan cukup banyak ya. Kenapa nih langsung ikut ataupun langsung mau ya ikutan dengan komunitas Makassar Water Sport Community ini? Silakan Pak Hengki. Oke, terima kasih. Kenapa saya tertarik masuk di MWC? Pertama, di dalam itu kekeluarganya mantap. Jadi kita tidak ada perbedaan di dalam. Jadi kekeluarganya lebih kental. Pokoknya
kesederhanaan, kebersamaan itu sudah enak sekali. Jadi kita tidak ada yang merasa ini nggak enak atau apa. Terus olahraga renang itu sangat luar biasa enaknya. Jadi kesegaran air, sejuknya air pagi ya, air laut ya. Dan kita pada saat berenang itu luar biasa, inspirasinya banyak, bagi pengusaha sangat bagus. Bisa ya. Ada ide gitu ya? Iya, banyak ide, Bu. Iya, mungkin itu. Ya. Itu menjadi salah satu kenapa ya Pak Hengki ini memilih ya untuk olahraga air ini ya, khususnya berenang ya. Betul. Baik, itu dari Pak Hengki ya. Saya berpindah lagi nih ke Pak Andrew ya. Ini kenapa nih? Apakah memang dari gimana untuk mengetahui nih ya untuk Makassar Water Sport Community ya? Kenapa ikut MWC? Karena ada beberapa saya tidak punya teman di Makassar sebelumnya dan mau bertemu orang di sini dan saya mau olahraga juga dan bisa bersama di MWC. Dan itu bagus sekali, ada banyak teman sekarang. Sudah lama bergabung? Sudah berapa lama bergabung dengan MWC? Mungkin 1 tahun. 1 tahun? Ya. 1 tahun ya. Yeah. Untuk kedepannya juga ini bisa ngajakin yang lain juga untuk bisa gabung gitu ya, Pak Andrew ya. Iya. Oke, itu ya kita perkenalan singkat dengan Pak Andrew. Kemudian Pak Benny Lee, gimana nih? Kenapa mau memilih untuk bergabung dengan MWC? Yang pertama ya, pernah saya mengalami saraf kejepit. Nah, pada saat itu kata dokter coba berenang. Nah, pada saat itu kami belum mengenal MWC. Nah, kami sering ke pulau bersama Pak Ketua kami yang sedang ini ada di Labuan Bajo ya. Ada berkunjung ke Labuan Bajo. Nah, kata dokter, berenang yang bisa mengubah saraf kejepitnya ini, menyembuhkan lah gitu. Ya, awalnya berenang-berenang, tapi kemudian dengar ada nama MWC. Nah, teman ini Pak Andreas ya, yang kebetulan nggak ada ketua kita, nggak ada di sini. Dia ajak, ayo kita gabung sama MWC. Berenangnya kemana? Ke Gusung. Wah, ke Gusung. Langsung berpikir. Iya. Nah, startnya berapa Pak? Langsung 5 kilo? Startnya itu awalnya dari Popsa, startnya kita ke Pulau Gusung. Nah, di bawah pelabuhan itu ada bisa potong kompas. Jadi untuk pemula-pemula boleh potong kompas di situ. Nah, tapi kalau yang teman-teman ingin bergabung itu nggak boleh kita memang kedengarannya berenang ke Pulau Gusung itu jauh ya. Tapi bilang enggak, kita itu berenangnya santai. Kita berenangnya santai dan dipandu. Gitu, dan dipandu. Iya, malah ada lagi yang udah nggak bisa, kita bantu dorong. Nah, jadi yang pertama karena saya mengalami saraf kejepit, penyakitnya namanya sciatica. Jadi dari lumbar 4 dan 5 itu menjepit saraf gimana lah itu kata-kata dokter. Nah, harus berenang karena berenang itu adalah olahraga yang tidak mengangkat beban, tidak ada beban gitu. Yeah. Tapi berenangnya santai. Jadi ini sekarang yang Pak Benny rasakan ini ada perubahan gitu ya dengan mengikuti kegiatan ataupun aktivitas ini ya. Iya. Sangat ada perubahan dengan hal itu. Ini juga bisa di-sharing ya dengan teman-teman yang lain ya Pak Benny ya. Iya. Nah, ini ada kejadian lagi. Itu kira-kira 1,5 bulan yang lalu, posisi saya salah tidur ya. Begitu menghadap ke kiri itu kram semua, itu kesemutan sampai tangan kiri itu. Tapi itu
sebulan berenang itu udah 95% sembuh. Jadi memang ya, Ya, ini bisa menyembuhkan, memilih itu yang pertama. Kenapa memilih berenang? Karena itu. Yang kedua, happy. Happy bersama teman-teman, karena di sini yang seperti bilang saudara Hengki, tidak ada perbedaan ras, suku, agama. Itu kami menjadi satu saudara semua di dalam MWC. Wow, ini sangat menginspirasi gitu ya. Baik ya, itu dari Pak Beni. Kemudian saya ke Pak Hanslan. Pak Hanslan, ini gimana nih? Kok bisa nih ya untuk ikut Ya, MWC? Ya, kalau saya juga sama dengan Pak Beni, pernah ada mengalami cedera lutut. Cedera lutut ya. Ya, awalnya saya suka main bulu tangkis, tapi setelah lututnya divonis bahwa tidak bisa lagi untuk bermain yang lebih kencang, akhirnya dokter juga bilang lebih bagus kamu cari berenang atau sepeda. Jadi saya sekarang ini lebih banyak fokus ke berenang. Dan memang sekalian juga dapat vitamin D-nya gratis kan. Itu Ya, yang paling langsung penting. sekalian berjemur ya Pak ya. Orang-orang pada takut semua olahraga pada waktu COVID. ya. Ya kami tetap olahraga. Jadi tetap aktif gitu ya Tetap aktif. untuk komunitas ini ya. Iya, tetap sepeda, tetap main olahraga berenang karena di air COVID-nya udah nggak ada. Ya. Baik, itu ya dari Pak Hansan. Kemudian ke Pak Ahmad. Dari tadi nih ya, silakan Pak Ahmad. Ya, Saya bergabung di MWC kira-kira. bisa lebih dekat dengan mic-nya Oh, Pak iya. Ahmad. Ya. Saya kira-kira sekitar hampir 2 tahun kalau tidak salah ingat. Iya. Sebenarnya tahu MWC-nya sudah lama. Cuma waktu Tahu itu dari mana Pak? teman, dari Teman, ya. teman ke teman. Nah, terus memang saya 15 tahun belakangan ini base aktivitasnya memang kebanyakan di air. Berenang itu bantu supaya kondisi fisik tetap Baik ya, tetap terjaga. stabil. Makanya sekitar 2 tahun lalu mulai belajar berenang di laut dan ternyata memang enak di sana. Ya. Terus teman-temannya juga teman-teman semua juga sangat-sangat welcome dengan ya kalau pagi itu kita bisa buang stres lah di sana, ketawa-ketawa, main-main di sana di air. Ya. Oke, jadi tidak ada perbedaan Sama gitu Pak ya. sekali tidak. Dari masing-masing profesi dengan profesi yang berbeda-beda gitu ya. Itu semuanya bisa menyatu di situ ya, bisa fun ya akhirnya. Baik, itu dari Pak Ahmad ya. Saya ke Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Ini gimana dibagi waktu Pak dengan nge-gymnya terus mau berenang juga Pak? Gimana? Kalau saya memang hobinya banyak, suka olahraga, tapi karena lebih suka nge-gym, akhirnya badan jadi kaku. Nah, Jadi itu lebih ya, jadi langsung terbuka ya. Kalau kaku ya kita butuh pelemasan. Iya. Kebetulan ada teman ini Hansen mengajak saya, akhirnya saya gabung juga. Dan memang betul kita di MWC itu betul-betul kekeluargaannya luar biasa. Jadi kalau kita selain olahraga, kita mendapat sukacita, pulangnya bisa happy. Kalau malam itu enak sekali tidurnya. Oh, itu satu lagi ya rahasianya ya. Oke, kemudian ya untuk pada saat melakukan berenang ya, kalau untuk olahraga air itu saya kira banyak jenisnya gitu ya Pak ya. Iya. Ya Pak Sudirman ya. Iya, banyak. Oke, untuk berenang ya sebenarnya kalau kita melakukan untuk aktivitas ataupun olahraga yang satu ini, itu sebelum terjun ataupun ke air itu ada aktivitas lain yang apa seperti apa pemanasannya Pak? Baik Ibu, jadi yang namanya olahraga itu harus diawali dengan stretching. Olahraga apapun, itu tujuannya untuk melemaskan semua persendian-persendian otot-otot sehingga pada melakukan kegiatan aktivitas olahraga itu ia memperkecil kemungkinan untuk cedera. Ya. Kemudian saya sedikit tambahkan bahwa
kenapa malam ini kita jadikan open water itu sebagai kebutuhan bagi Makassar Water Sport. Karena seperti Ibu yang dengar tadi di beberapa rekan-rekan dengan latar belakang dan pengalamannya, mungkin bisa dikatakan bahwa testimoni, ya. Mereka menyampaikan bahwa dengan berenang ini, dengan open water ini, banyak keluhan-keluhan bisa terobati. Dan kita bisa melihat di artikel-artikel orang Jepang, ya, di kegiatannya di laut, kemudian membuat umurnya lebih panjang. Artikel itu kata artikel, bukan kata saya. Kata artikel kurang lebih kita baca seperti itu, dan manfaatnya kita bisa buktikan karena sampai saat ini yang berenang sudah ada yang 20 tahun berenang, gitu. Ya, seperti yang namanya Suhu Mansur, itu umurnya 72 tahun. Beliau kalau jalan ya tidak lincah, tapi kalau di laut turun, jarak berapa saja bisa capai. Cuma waktunya yang lambat, jadi agak menurun. Itu dari sisi manfaatnya. Makanya kita jadikan tema ini open water adalah kebutuhan bagi Makassar Water Sport Community. Ya. Kemudian di sisi lain, sebagai teman tadi sampaikan bahwa canda dan tawa, ya, di sana itu ada gitu, sehingga menimbulkan kebahagiaan. Katanya orang kalau misalkan kita gembira, imun kita kan naik. Di sanalah kita temukan, Ibu. Karena waktunya sempit. Kemudian biasanya berapa jam, Pak? Biasanya kami berapa paling aktif itu 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi pada saat ngumpul itu jam-jam berapa? Jam berapa, Pak? Habis sholat subuh? Iya. Itu on time di situ ya? Sekitar jam 6 sampai jam 7 gitu. Jam 6 sampai jam 7 ya? Jadi kami bangun tuh jam 5, setengah 5 tuh salat subuh, kan. Setelah itu pembuat kopi siap untuk siapkan kopi. Jadi kita udah ada bagi tugas. Ketua. Jadi dari rumah jam berapa ini Pak Sudirman? Dari Kalau rumah saya terus sendiri selesai salat subuh, saya sudah go. Kebetulan saya mengambil alih tugas untuk pembuatan kopi, gitu. Itu disiapkan. Yummy, ya? Kemudian ada ketua kami itu bagian telur, ya. Ada telur dan roti. Iya. Ada juga saudara kita Kotomi, itu ibunya yang selalu aktif setia untuk menemani. Setiap beliau ada di berenang di open water, itu pasti istrinya ikut. Dan itu juga menginspirasi kami tentang bagaimana suatu nilai kesetiaan, ya. Sampai sudah usia sebegitu, kesetiaannya masih terlihat. Dan ini wajah-wajah orang setia semua nih kayaknya. Berarti membawa pasangan semua gitu ya? Iya, Ibu. Oke, kita masih lanjut lagi ya untuk ngobrol-ngobrol malam hari ini, tentunya masih dengan komunitas Makassar Water Sport Community atau MWC ya. Dan Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana, kita break untuk sesaat, kita kembali sesaat lagi.